Ya, kembali lagi dalam program lagi Iya. on air dan alhamdulillah di kesempatan kali ini kita akan langsung praktek ya. Iya, ada tamu lain ya. Bahagia kalian tuh Mas. Nikmat mana lagi ya? Ustaz, mungkin pertama nih Iya Ustaz. betul. Kita Baik, langsung ya, praktek kita saja. langsung saja lah ya. Mm. Jadi yang Namun pertama, kita undang dulu nggak Ustaz ini. Mungkin ada sedikit pertanyaan mungkin nanti bisa ini ya. Ya baik sahabat Risalah dan juga sahabat keluarga muslim yang mungkin punya pertanyaan nanti seputar tentang praktek ini bisa mengirimkan kita ke SMS kita di 0852 71153456 ya. Iya. Kita langsung saja Ustaz. ya SMS saja, jangan telepon. Iya, SMS saja ya, jangan ditelepon. Oke, kita langsung saja dengan bahan-bahan yang sudah kita siapkan nih. Iya, baik. Jadi saya gimana nih Pak Ustadz? Langsung Ini jadi mayat. calon mayatnya di mana Sebelum, ini Ustaz? sebelum sampai ke situ, kita inikan dulu. Jadi tadi alatnya itu adalah yang pertama kita siapkan adalah talinya ya. Nah untuk tali ini dia bisa kita ambil dari kain kafannya sendiri. Di ujung kain kafan itu biasanya bisa disobek, Iya. ya. Atau karena ini sudah kita siapkan memang. Ini pun dari kain kafan itu kita ambil. Nah untuk jumlah tali itu tidak ada ketentuan yang baku dari syariat kita. Sesuai dengan kebutuhan, ya bisa 5, bisa 7, ya bisa juga 9. Nah, apakah harus ganjil? Memang sebagian ulama ada mengatakan yundab misalnya disukai untuk ganjil. Iya, Kemungkinan mereka berdalil dari bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala menyukai ganjil, gitu kan? Ya, jadi sebagian besar dari para ulama mengatakan ganjil, tapi sebetulnya tidak wajib ganjil itu, ya. Jadi cara pertama setelah kita punya tali, kita rentangkan dulu tali, kita anggaplah di sini tempat. Ini praktek aja ya. Kalau aslinya seharusnya dianjurkan di atas meja kecil, ya meja panjang, supaya si jenazah tadi ada pemuliaan di situ. Karena memuliakan jenazah itu sama seperti kita memuliakan orang yang masih hidup. Tidak boleh asal letak begitu saja begitu. Tapi karena ini kita tempatnya sedikit, kita anggaplah ini nanti di atas meja begitu ya. Betul. Jadi pertama kita rentangkan ke 7 tali ini tadi atau ke 5 tali. Kita pakai 5 saja ya. Iya. Dan panjang tali ini juga bervariasi, tidak mesti sama. Kalau di bagian kepala dan kaki itu tidak sama panjang dengan yang di badan, tergantung kebutuhan juga. Iya. Ayo kita coba. Ya. Kita rentangkan sebanyak 5 tali dari tengah dulu. Ya. Ya. Di sini. Bentar, Ustaz. Nah. Agak nggubet. Nah, ini yang agak pendek ini panjang juga nih, ya. Ya. Ini kita letakkan di sini, saya. Untuk bagian kepala. Nanti kita pas-paskan saja ya. Iya. Oh, ini panjang juga nih. Ada yang pendek sedikit. Ada Ustaz. Oke. Ini untuk kaki ya. Oke. Oke, 5 Ustaz ya. 5 Ustaz ya. Nah, ini 5 berarti yang kita hari ini Ustaz ya. 5. Setelah selesai begini, setelah selesai kita rentangkan tali, Iya. ya. Atau agak geser ke sana sedikit lah ya. Boleh. Depan boleh. Sedikit saja. Biar enggak ini kali saya. Iya. Oke. Setelah tali direntang, tali pengikat, baru langkah selanjutnya kita membentangkan kafannya. Iya. Ya. Kafannya itu ada 3 lapis. Ya. Itu disunahkan 3 lapis karena Rasul SAW juga di kafani dengan 3 lapis. Ya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya kufina Rasulullah SAW fi salasati aswab. Rasul SAW itu dikafani dengan 3 lapisan. La qamis wala imamah. Tidak ada pakai gamis, tidak ada pakai imamahnya. Ya. Walaupun memang di dalam mazhab Syafi'iyah di beberapa mazhab dianjurkan juga untuk pakai gamis, tapi sebenarnya tidak mesti. Begitu. Ini langsung kita Nah, ini coba kita rentangkan dulu. calon mayat, ya kan? Ada ini asli mayatnya itu Ustaz, bentangin juga. mengenai 3 lapisan tadi, apakah baku harus 3 atau boleh lebih atau memang wajibnya 3 aja gitu? Coba diposisikan tengah dulu sebentar ya. Posisikan tengah tali tadi. Mana tali tadi? Nah, itu Ustaz. Naik agak geser sedikit ke bawah. Ke bawah. sini. Op. Iya. Udah, begitu ya. Nah, untuk kain itu yang wajib ya, itu sebetulnya mencukupi untuk menutupi seluruh aurat si mayit. Itu wajib sekali. Nah, 3 ini tadi, ini juga dicontohkan cara pengkafanan Rasulullah SAW dan
mayoritas para ulama mengatakan minimal itu 3. Ya, al-afdal salasah 3 begitu. Jadi Tapi kalau kalau nggak- seandainya tidak cukup, nggak ada bahan tidak ada gitu ya. bahan segala macam, minimal dia bisa menutupi seluruh aurat daripada si mayit. Iya. Begitu. Biasanya tidurnya sana nggak? Oh belum. 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 Nah, sekarang ini lapisan Sabar. pertama. Ini lapisan pertama kan lebih lebar. Iya. Ini karena sudah kita jahit. Nah, ini Iya. juga sebagai catatan bagi kaum muslimin di rumah semuanya, bahwasanya kain kafan itu tidak ada larangan untuk dijahit. Oh boleh Ustaz ya? Ya. Dia boleh bukan ya? seperti pakaian ihram. Kalau Iya. pakaian ihram memang kan tidak Nggak berjahit. boleh. Tapi kalau kafan tidak mengapa. Contohnya ada kasus seperti ini. Kafan kita, kafan standar Indonesia itu kan seperti ini saja dia. Iya. Kecil Ustaz ya. Lebarnya itu Tidak terlalu lebar gitu ya. nah, sebegini saja lebarnya. Ini tidak akan mungkin bisa menutupi Oh nggak cukup. Ustaz. seluruh Hmm. tubuh si mayit, ya kan? Maka solusinya bisa digabung, disambung dia. Dijahit dua ini jadi satu. Iya. Seperti contoh ini Seperti tadi. yang ini ya. Ya. Nah, bagaimana kalau seandainya tidak cukup? Misalnya ini udah kita jahit lapisan pertama, lapisan keduanya kita nggak cukup misalnya Ini begitu yang kan. standar Indonesia. Ini lah. yang standar Indonesia begitu. Solusinya ya pada lapisan kedua nanti dengan lapisan ketiga posisinya tidak sejajar. Ya, nanti kita contohkan. Dan ini setelah kita pasang lapisan pertama ya dianjurkan sekali untuk dikasih wangian. Wangian Ustaz ya. Ya, wangian. Wangian ini Mm-mm. bisa pakai bukhur. Bukhur itu dia asap. Kayak asap gaharu ya kalau Gaharu kita ya. gaharu. Nah, itu bisa bagus dikasih sebanyak-banyaknya supaya sebagaimana kata hadis Rasulullah SAW, "Idza kafana ahadukum akhahu falyuhassin kafanahu." Apabila salah seorang dari kalian mengkafani jenazah saudaranya, maka hendaknya dia memperbaiki, memberikan sesuatu yang terbaik dari jenazah dari kafan tersebut. Iya. Ya, mulai dari yang terbaik ya. Walaupun terbaik itu tadi di Tergantung kalangan para kondisi ulama ya. mengatakan, ada yang mengatakan sebagaimana dia berpakaian pada hari rayanya. Jadi pakaian hari raya dia itulah pakaian terbaiknya begitu kan, kualitasnya paling tidak. Tapi juga tidak boleh berlebih-lebihan. Iya. Mubalaghah misalnya begitu di dalam kafan juga tidak diperbolehkan. Nah, setelah selesai ini kita kasih wangian ya di seluruh kafan ini, Iya. lapisan pertama. Setelah dikasih wangian ya, atau bisa juga pakai kafur barus Iya. atau pakai minyak wangi, Mm-mm. tapi usahakan jangan yang beralkohol, khurujan minal khilaf gitu ya. Iya. Karena Keluar dari khilaf lah. iya, kita keluar dari khilaf para ulama mengatakan alkohol boleh atau tidaknya, sebaiknya pakai minyak wangi yang tidak beralkohol. Iya. Nah, Selanjutnya setelah selesai lapisan pertama, baru kita rentangkan lagi untuk lapisan yang Kedua. kedua. Nah, ini tadi nih. ini kan kecil ya nih. Iya. Cara Nah, tadi makanya- triknya nih Ustadz. Ini agak dimiringkan sedikit ke sana, Oh agak di ujung. Keluar agak apa diujungkan ke sedikit. dalam? keluar agak keluar. Dah, seperti ini. Gini saat. Ya. Ini kan agak berat ke kemana ini? Berat ke kanan ya? Sana, Ustaz. Berat ke kanan. Nah, juga setelah double-kan setelah ya. ya, setelah itu kita kasih juga lagi Mm-mm. minyak wangi Minyak wangi. di atas lapisan kedua ini tadi. Oh. Kemudian lapisan yang terakhir, Mm-mm. ya ini kan, nggak salah Iya. kan? Mana? Bukan Ustaz. Iya. Ah, itu. ya. Iya betul. Ini lapisan yang ketiga, diberatkan ke arah sebelah Sebelah kiri. sini. Oh. Ya, Timpa Ustaz ya. iya Sedikit ya? timpa, tapi dia agak berat ke kiri. Tarik sedikit ke sana, Nasri. Ini. Ah, begini ya. Oke. Ujung sedikit, udah. Nah, ini Setelah selesai ini juga dikasih minyak Minyak wangi. minyak wangi juga. lagi. Minyak wangi. Mm-mm. Nah, setelah selesai ini sudah siap. Ini sudah Siap persiapan untuk diletakkan jenazah di atasnya. Oh, Iya. saya pernah lihat ada kapas-kapas di sini Ustaz untuk jadi bantal-bantalannya itu. Mm-mm. Enggak mesti habis, Ustaz. Soal penggunaan kapas, ada juga yang membuatkan seperti sempak gitu kan, celana dalam. Iya. Itu pertama, kalau tujuannya adalah untuk kebutuhan, misalnya supaya lebih menutupi aurat, Aha. Iya. itu maka tidak mengapa. Tapi kalau ada sesuatu yang memang diharuskan, Mm-mm. maka tidak ada dalilnya dari Rasulullah SAW. Ya. Adapun penggunaan kapas tadi seperti kita katakan untuk menutupi dua lubang hidung, ya, dua telinga, juga termasuk kemaluan misalnya begitu kan. Maka memang di sebagian saya pernah baca di kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuha yang ditulis oleh Syekh Wabah Zuhaili, memang beliau termasuk yang menganjurkan untuk penggunaan kapas itu tadi. Wallahu ta'ala alam. Baik. Jadi setelah sampai di sini, ya telah sampai di sini, ini sudah selesai untuk diletakkan jenazah di atasnya. Iya. Mm-mm. Maka sekarang proses kita adalah mengangkat jenazah tadi ke sini. Bagaimana caranya?
Oke. Caranya Kita nih. praktekkan saja ya. Oke. Saya jadi mayat nih, Ustaz. Ya, Ustadz Mayat. Selamat kita minta dulu. Berarti ini ceritanya setelah dimandikan nih Ustadz ya? Iya, ini setelah dimandikan ya. Oh. Karena kita tidak ada praktek pemandian. Berarti saya kamar mandi ini nggak usah, Ustaz? Nggak usah, usah. sini aja. Nanti kita ada Coba ini kita. ini lagi, waktu lagi Nah, untuk apa? Ini perlu diperhatikan pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dalam saat seperti ini diusahakan jangan ramai sekali yang melihat atau tidak ada yang melihat. Wah, kita Ya. satu Indonesia nonton. Kenapa? Ustaz. Karena di sini ada aurat yang perlu Ini dijaga. praktek. Oh, praktek. Ya, dicari tempat yang Mhm. memang bisa menutupi auratnya. Nah, Posisi, termasuk ya? posisi Ustadz maaf, posisi menghadap harus ke kiblat atau kemana atau kemana saja boleh gitu? Tidak ada mesti. Yang penting dia nanti menghadap ke kiblat itu ketika akan dimasukkan ke dalam kuburnya. Mhm. Ya. Sementara posisi ini adalah sesuai dengan kebutuhan tempatnya jadi. Ustaz, mayatnya tangannya gini atau gini, Ustaz? Ya. Oke, mungkin bisa di-shoot ke mayatnya ya. Masuk TV saya. Oke. Nah, untuk mayit ya. Untuk mayit, apakah tangannya harus bersedekap di dada Mhm. ataukah lurus? Pertama, kita katakan tidak ada penjelasan syar'i yang menjelaskan di mana posisi tangan. Namun, mayoritas para ulama mengatakan tangannya letak di atas, bersedekap di atas Sedekap, dada. Ustaz, ya? Ya, istihsanan istilah mereka. Istihsanan itu supaya nanti diharapkan dia ketika bertemu Allah dalam keadaan posisi seperti sholat begitu. Tapi sebenarnya tidak ada dalil Iya. yang menjelaskan tentang masalah itu. Jadi jangan diapakan sekali. Kalau memang ada sebagian orang yang menerapkan tangan di samping, Diluruskan boleh gitu itu ya. disalahkan juga juga. tidak ada masalah. Gitu kan. Mhm. Nah, asalkan tidak ada diyakini dengan sesuatu yang apa namanya berbau apa istilahnya syariah misalnya begitu ya. Iya. Begitu. Langkah selanjutnya ini. Nah, sekarang ketika kita ya ini kita apa saja sebetulnya ini enggak seperti ini posisinya Oh, dari tempat salah. mandi gitu kan. Oh iya, Ustaz. Ya. Jadi pada saat Bentar, Ustaz Nasri. Pada saat seseorang sudah dimandikan itu wajib seluruh aurat ditutup ya. Mhm. Oh. Ditutup seluruh aurat. Kalau dia laki-laki pertama kita lapisi dulu bagian yang paling aurat mereka ya. Kita katakan ini dari pusar Pusar ke lutut ya. ke lutut. Ya begini ya. Ini ditutup. Ini siapa yang bertugas menutupi? Tim pemandian. Tim pemandian. Bisa jadi kan banyak timnya, ada satu tim pemandian, ada tim yang mengkafani. Iya. Tapi kalau dia satu juga timnya, maka setelah dimandikan, maka dia menyiapkan dari tempat kafannya, Mhm. baru nanti diangkat ke tempat pengkafanan. Kemudian ditutup pakai jari. Ya. Ditutup pakai jari. Ini tujuannya sebenarnya adalah supaya menutupi aurat daripada si mayit. Karena kan akan ada proses pengangkatan nanti dari tempat dari tempat pemandian menuju ke tempat pengkafanan. Oh ini Ustadz tentang kaki nih Ustadz. Iya. Karena ada yang diikat tuh. Ada ketentuannya nggak nih Ustadz? Ketentuan sebetulnya tidak ada, tapi biasanya orang melakukan itu adalah supaya memudahkan, ya memudahkan dia dirapatkan kakinya, Mhm. ya dirapatkan seperti ini, Terus diikat gitu ya ya biasanya. supaya nanti dalam proses pengkafanan itu lebih mudah. Ya. Mhm. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengangkatnya? Iya. Ini harus kita angkat ini. Ini boleh diinjak-injak nih. Jangan loh. Bukan antum yang Enggak. diinjak. Ini sebenarnya tidak boleh diinjak, Iya. tapi karena kita kan tempatnya Iya. lebih Terbatas, ya. terbatas begitu. Kita anggaplah nanti kita berputar misalnya mengangkat jenazah itu. Pertama kita mengangkat jenazah itu harus diangkat secara pelan-pelan ya. Karena bermuamalah, berhubungan dengan jenazah itu sama seperti kita berhubungan dengan orang yang lagi hidup. Harus dilakukan dengan lemah lembut. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya kasru azamil mayyit ka kasrihi inda hayatihi ya. Mematahkan tulang si mayit itu sama seperti mematahkan tulang orang yang lagi hidup. Jadi jangan karena kita anggap beliau sudah misalnya meninggal, meninggal. kita wah seenak-enak saja tidak begitu. Jadi cara mengangkatnya pun harus pelan-pelan. Ya, ini sanggup kita bertiga ini? Sanggup nih. Asik diangkat. Aduh. Pelan-pelan Nas, pelan-pelan Nas. Ya. Nas, antum kayak udah habis napas gitu. Jangan dibanting, jangan dibanting. Diposisikan di tengah ya. Bismillah. Kayaknya banyak dosa, entah banyak pahala ini. Kecil tapi berat, Sar. Oke. Selanjutnya, Sar. Nah, ini kalau kita lagi praktek sebetulan ya, harusnya dengan cara lemah lembut, lebih lembut dari yang kita buat tadi ya. Karena Kumpulnya 3 orang. kasar banget. Iya. Oke. Nah, posisi tadi kita anggap sudah selesai ini ya. Iya. Kaki sudah pas, kepala juga sudah pas talinya Iya, tadi. sudah. Ya, Sudah, talinya sudah kena.
Kalaupun agak bergeser nanti kita geser saja secara pelan-pelan. Oke? Selanjutnya, Nah, setelah itu Ustadz ngos-ngosan ya, nggak berat ya. kita lepaskan ya, lepaskan Jari ini saya. jari yang pertama tadi. Ya, kan masih ada nih ditutupi. Makanya aurat mayat itu tetap dijaga. Ya. Kalau betul-betul kita kerjakan sesuai dengan tuntunan, Iya. maka aurat si mayat itu tidak akan pernah terlihat sejak dari dimandikan sampai dia dikafani. Ya. Nah, posisi seperti inilah nanti dikasih wewangian pada si mayit tadi. Iya. Di mana aja dikasih minyak wangi ini? Ustadz? Pertama, kalau dari penjelasan para ulama, di seluruh tempat sujud mereka. Tempat sujud ya. Ya, tempat-tempat sujudnya apa saja. Jidat ya. Di ya, Kening, di kening. kening, di Jidat, ya. hidung, ya kan? Di hidung, Terus kemudian di telapak tangan, telapak kaki dikasih minyak wangi. kalau di Iya. sini Ustadz, pinggul? Termasuk sebagian yang mengatakan di bawah 2 pinggul ini dikasih juga wewangian. Iya. Begitu. Sebetulnya penggunaan wewangian ini sebanyak mungkin kepada si mayit itu tidak mengapa. Ya, karena termasuk yang disenangi, ya, Iya. termasuk yang disukai. Nah, setelah itu tadi kita letakkan Selanjutnya. kapas ya, kalau dibutuhkan letakkan kapas di bagian-bagian Hidung saya. yang telinga. dikhawatirkan. Tapi kita karena nggak pakai dan ini juga praktek contoh saja Ustaz Selamat. Betul. Ya. Kita bisa letakkan kapas, Iya. baik itu di lubang hidung, lubang telinga. Nah, kalau dikhawatirkan misalnya terjadi pengeluaran cairan dan lain sebagainya. Iya. Kalaupun tidak ada, tidak mengapa. Ya, karena dia Misalnya, bukan, misalnya gimana? misalnya mulut terbuka kayak gini. Ah. Apa yang harus dilakukan? Oh ya, kalau seperti ini dia dari awal pun sebenarnya sudah Diikat. diikat, Ustadz. ya, diikat Wow. pakai kain kafannya juga. Iya. Dibuat tali sedikit itu diikat pelan-pelan, diikat dan dirapatkanlah semaksimal mungkin. Mata yang tertutup, Tutup ini ya. terbuka tadi itu ditutup begitu. Baik, sekarang kita proses melipatnya. Melipatnya. Ya, proses melipatnya. Ini tadi kayaknya agak mundur sedikit, Ustaz Selamat. Iya. Mayatnya coba Iya. geser Dia sedikit. angkat masa mainnya sendiri. Ya begitu ya, harus sama rata ya. Oke. Langkah pertama. Langkah pertama, ya. Setelah Ini kan harus dilepas nanti. ya, ini nanti dia akan dilepas. Oh. Ini kain dia nih ya, kain jari bisa atau apapun yang penting dia menutupi Aurat. Ustadz, ya? auratnya. Oh, berarti nggak mesti kain putih, Ustaz ya? Tidak mesti kain putih. Ya, ini sekali untuk menutupi aurat saja. Mm-mm. Nah, Langkah pertama. langkah pertama adalah kita melipat lapisan paling atas. Iya. Ya, melipat lapisan yang paling atas. Mm-mm. Oke. Ini kan Ya. Nah, ini pun sebenarnya itu tadi karena kain kita ini Standar- kain standar kecil sekali. Uh-uh. Ini belum menutupi sebenarnya dia. iya. Ya. Dan ketika melipat ini, Ustadz Fatur dan pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pastikan betul ini sudah terlipat dengan rapi. Ya. Oh iya. Ya, diselipkan di kakinya. Iya. Ya, ditegangkan supaya tidak terlalu kendor. Ya. Nas, jangan, Nas. Ya. Ini kok Kemudian mereng kepala ini Ustadz. bagaimana cara melepas ini? Iya. Melepas sarung yang penutup aurat tadi. Jatahnya ini panjang nih Ustadz ya. Ya, ini harusnya kita maksimalkan panjang gitu. Kecewa Iya. sedikit lumayan. Ya. Selanjutnya. Ini kita lepaskan secara pelan-pelan Mm-mm. ya, supaya auratnya tidak tersingkap begitu ya. Ini sebenarnya panjang ya pemirsa. Oke. Kain Nah, ini sebenarnya panjang. jadi Selanjutnya. sekarang aurat si mayit sudah tertutup ini. Iya. Mm-mm. Baru kita tutup lagi dengan lapisan yang kedua dari sebelah kanannya ya. Oke. Panjangan kebesaran ya mayatnya. Makanya saya sarankan kalau bisa kalau memang mencukupi kainnya seharusnya satu ini dijadikan dua. Dijahit gitu Dijahit dia seperti lapisan yang paling bawah ini. Ya. Seperti Ustaz, ini mukanya nggak boleh dibuka dulu, Ustaz, biar bisa napas gitu bentar. Boleh, Ya. boleh. ya. Boleh, boleh. Kok nyiksa gitu ya? Oke. Sumpuk soalnya nih. Oke. Nah, ini lapisan yang kedua, ini dirapikan di ujungnya juga, tegangkan. Baru lapisan yang terakhir. Harusnya ini Kita idealnya. buka ya segini. Ya, harusnya idealnya ini lapisan yang ketiga ini ukurannya. Iya. Supaya betul-betul menutupi. Oke? Ini saya. Nah, kita lipat, rapikan. Oke. Ada sisa kan di kaki kan? Ada. Ada. Untuk diikat nanti sudah. Oke, Ustaz Selamat tahan sedikit, Ustaz Selamat ya. Agak sabar gitu ya. Bisa jadi mayat Oke. betulan ini. Baru kita lipat lagi sebelah Iya. kanannya. Ya. Iya.
Diangkat sedikit Ustaz. Masukkan ya. Iya, begitu. Terus rapi kali mayat yang ini kan, contohnya. Ini Bang Slamet, bojonya nonton kan ini? Oke, tahan sedikit Bang Salman ya. Oke. Nah, Selanjutnya. setelah selesai ini, setelah kita rapikan, tidak terlalu kendor, tidak terlalu tegang, adalah mengikat. Mengikat ini tidak ada juga ketentuan. Harus dari mana, dari kanan, dari kiri, tidak ada sebenarnya. Tapi memang di masyarakat kita, biasanya mengikat, posisi simpulnya itu di sebelah kiri, tujuannya adalah ketika nanti dimasukkan ke lahat, Biar mudah. mudah untuk membukanya. Tapi bukan karena ada keyakinan tertentu harus... Kalau nggak dibuka jadi pocong. Enggak. Enggak ya? Ya, jadi tujuannya itu adalah supaya mudah untuk diikat. Selanjutnya kita ikan nih, Sat. Kita ikat. Ini pun Oke. harus Jadi tidak ada mesti harus kanan atau kiri sebenarnya ya. 2 kali tarik, nggak perlu. Tidak mesti. Ini disimpul begini biar lebih ketat dia ya. Iya. Bisa Simpul. bernapas kan? Tahan sedikit sama ya. Berarti ini di ujung nih Ustaz ya, di sini. Di ujung kaki. Pas di bawah kakinya. Ya. Ini 5 kan? 1 2 3 4 5 ya. Iya. Satu lagi di kaki. Oke, ini kita ikat. Ikatnya jangan ikat mati ya, nanti sulit melepaskan di Nggak usah kita lepaskan pemakaman. aja, Sat. Jangan gitu Nas. Ini contoh saja. Oke. Oke. Nah, ini kan ada lebih-lebihan talinya, bisa dipotong. Tidak mesti. Ini tidak ada apanya. Nah, sampai di sini sudah selesai sebenarnya. Sudah selesai Ya, ya? ini tinggal dirapikan. Iya. Ya, dirapikan, mungkin dilipat seperti ini nanti Ustaz Sri. Iya. Ya, dirapikan, kakinya sudah. Sampai sini sudah selesai. Ya, pengurusan pengkafanan jenazahnya. Nah Ustadz, untuk wajah nih Ustadz. Ya. Bisa kan kalau di film-film ya. Dibuka. Kalau yang sesuai tuntunan syariat itu wajah tidak dibuka. Ya. Kecuali mungkin di kuburan. Di kuburan ada yang dibuka begitu kan, karena ditempelkan wajahnya di lahatnya begitu. Tapi ketika dibuka saja. Ini kita anggap sudah selesai ya pemirsa. Ini sudah selesai. Beginilah teknis. Sebetulnya sangat mudah sekali. Ya, sangat mudah dan sederhana. Hanya saja memang butuh keberanian juga ya. Kadang-kadang Keberaniannya itu Ustadz. dalam mengurus jenazah ini yang dibutuhkan adalah keberanian mental kita. Dan sebenarnya tidak ada yang perlu ditakuti. Ustaz, katanya kalau mayat dirangkai kucing bisa hidup lagi, itu gimana Ustaz? Iya, Ini tidak ada, ya, itu khurafat, termasuk perkara-perkara khurafat, ya, perkara khurafat yang tersebar di tengah masyarakat, bahwasanya mayit tidak boleh dilangkahi oleh kucing, dikhawatirkan nanti akan ya ada pengaruh jin segala macam ya. Ini tidak ada sebenarnya ya. Ini sudah siap, Ustaz ya? Ya sudah selesai. Simpel kali, Ustaz ya? Ya. Nggak ribet ya? Sebetulnya kalau kita jalankan tuntunan agama itu dengan sunnah-sunnah Rasulullah itu sangat sederhana, sangat simpel sekali. Bahkan kalau kita baca riwayat bagaimana Abu Bakar dikafani, beliau dikafani dengan gamis yang biasa beliau pakai. Ya, jadi makanya tadi tidak ada ketentuan harus kainnya warna putih. Termasuk yang warna putih ini juga, ya, termasuk kain warna putih ini bukan wajib. Hanya saja lebih afdal. Ya. Jadi kalau nggak lebih ada sunnah. warna Kalau apapun, tidak ada putih, yang ada warna yang ada tidak mengapa begitu. Ya. Hanya saja memang lebih disukai yang berwarna putih. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan afdalu siyabikum al-biyad, ya, sebaik-baik pakaian kalian itu adalah pakaian yang putih. Ya. Fakafinu mautakum bil bayad gitu kan, dan kafankanlah yang apa namanya? jenazah-jenazah kalian menggunakan yang warna putih. Tapi ini perintahnya bukan perintah yang wajib, hanya saja dianjurkan sekali. Nah ini tadi kan praktek kita untuk laki-laki nih Ustadz 3 lapis. Perbedaannya ada nggak untuk perempuan? Secara umum, saya pernah membaca penjelasan dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullah tentang kafan antara laki-laki dan wanita. Memang ada hadisnya hadis marfu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang jumlah kafan bagi kaum wanita. Ya, dikatakan 5 lapis, yaitu 2 lapis kain dasar, baru ditambah sarung, baru ditambah gamis baju, ya, baru ditambah jilbab.
Jadi ada 5 dia. Namun hadis ini tadi kata Syekh Al-Utsaimin fi rijalihi di dalam sanadnya itu ada rawi yang majhul. Rawi yang majhul sehingga derajat hadis ini menjadi hadis yang dhaif. Ya. Namun demikian Lajnah Daimah fatwa Lajnah Daimah di Saudiyah itu mengatakan tidak mengapa ya. Di dalam fatwa mereka menjelaskan tidak mengapa menggunakan lebih dari 5 karena apa? Astar lil aurah alasannya. Lebih karena aurat wanita itu kan lebih besar daripada aurat laki-laki. Itu lebih menutupi aurat. Sehingga kalaupun dipraktekkan itu insya Allah tidak mengapa. Ya. Jadi Ustaz, pas siap memandikan kan kalau lelaki cuma ditutup sampai sini. Kalau perempuan apakah harus semua? Perempuan ya, karena juga ini tadi ya perlu kita perhatikan, seharusnya yang mengurusi jenazah itu adalah Keluarganya. bukan keluarganya, yang sejenis. Oh, Ya, sejenis. laki-laki ada Perempuan laki-laki, gitu ya. wanita adalah wanita, dan lingkungan tempat pengurusan jenazah itu disterilkan dari orang-orang yang tidak ada kepentingan di situ. Ya, jangan ketika mengkafani ditontoni oleh ramai orang, itu tidak boleh. Ya, karena ada aurat yang perlu dijaga. Makanya kalau sudah seperti itu, kalau wanita cukup menutupi bagian dada sampai ke kakinya atau dari bagian kepala lah kan, bagian ini apa namanya pundak ya, sampai ke bawahnya tadi begitu. Dan yang mengurusinya itu adalah kaum wanita. Nah, jangan dilihatkan oleh laki-laki lain begitu. Termasuk tingkatan pernah kita katakan, tingkatan siapa yang lebih utama mengurusi jenazah. Itu. Yang pertama itu adalah ahli keluarga yang sejenis. Jadi kalau misalnya ibu, sebaiknya yang mengurus itu ahli keluarganya, tapi yang perempuan, entah itu anak perempuannya, entah itu saudari perempuannya, misalnya begitu kan. Nah kalau tidak ada yang perempuan ahli keluarga yang bisa, maka berpindah kepada perempuan-perempuan yang ada di sana. Ya. Kalau sudah tidak ada juga perempuan-perempuan di sana, barulah boleh muhrimnya, mahram laki-lakinya. Jadi posisi mahram lawan jenis itu, mahram laki-laki itu adalah setelah tidak ada lagi wanita lain. Nah, jadi begitu. Kalau selagi masih ada, diusahakan pakai wanita juga. Gitu. Demikian. Kalau ada yang palsu-palsu, gigi palsu itu harus wajib dilepas. Itu kalau bisa dilepaskan, dilepaskan. Seperti gigi kan itu mudah dilepaskan. Tapi kalau dia di dalam badan, seperti tulang, besi yang di kaki, itu tidak mesti dilepaskan. Karena dia sudah akan mendoror. Seperti tadi kita katakan, kasru izamil mayyit ka kasrihi inda hayatihi. Mematahkan tulang si mayit itu sama seperti mematahkannya ketika dia masih dalam keadaan hidup. Wallahu ta'ala. Iya, menyakitkan. Oke, berarti yang tadi siap langsung dikebumikan. Setelah selesai enggak, disolati dulu. Disolati dulu. Setelah itu kita solati lagi. Nah, Oke ya. jadi Coba segmen cek di sini. handphone di belakang itu. Oh, iya. Atau Kita ada cek dulu, SMS mana tahu ada yang SMS ya. masuk nih ya. Kita lihat nih ya. Apa nih? Ada hurufat-hurufat nggak yang masing di Kayaknya nggak ada. Kalau misalnya ini Ustaz, ketika mau disolatkan, posisi posisi imam itu di mana? Ya, posisi imam Kalau berbeda misalnya- laki-laki sama wanita ya. Kalau dia jenazahnya laki-laki, maka dia di kepala. Oh, Ya, di bagian kepala. Kalau dia perempuan di bagian dada bagian dada gitu. Sepantaran dada begitu. Itu saja posisinya, tidak ada masalah. Ada yang katanya saya pernah nonton sih film-film hantu. Oh, iya. Dulu. Katanya kalau dipakein celana gitu kan. Celana kolor gitu, Zat. Nah, itu bisa jadi bangkit lagi, dia jadi entah kolor hijau, entah apa gitu. Itu semuanya khurafat ya. Khurafat, termasuk perkara-perkara yang tak boleh diyakini seperti itu gitu. Dan insya Allah kaum muslimin, apalagi jenazah orang-orang yang beriman, ya tidak mungkin dipengaruhi oleh jin dan setan seperti itu. Kalaupun ada penjelmaan itu bukan mayitnya, ya. Ruh itu ketika sudah terlepas dari tubuhnya, dia akan ditempatkan di tempatnya di alam barzakh. Tidak mungkin dia bergentayangan begitu. Itu keyakinan-keyakinan yang mengandung kesyirikan, tidak boleh diyakini. Sebagai seorang yang beriman, itu tidak ada semuanya. Dan itu juga yang harus kita tanamkan kepada anak-anak. Ya, anak-anak kadang-kadang kan takut itu lihat lihat jenazah yang sudah dikafani. Itu karena tadi film-film yang dipertontonkan di tengah masyarakat itu begitu. Jadi memberikan kesan seakan-akan seorang muslim, orang Islam ini kalau sudah meninggal bisa jadi hantu gitu. Nah, ini tidak benar ya, keyakinan tidak benar. Dan itu semuanya adalah wiswas atau godaan atau gangguan daripada setan. Jadi
intinya orang yang sudah meninggal itu akan ditempatkan di tempatnya di barzakh, alam barzakh, dan tidak mungkin dia bergentayangan. Iya, Ustaz, Nggak ini mungkin masih ada pulang. waktu kita dan SMS pun sepertinya belum ada kunjung datang, tapi ada penelpon. Iya. Iya. Kita coba angkat. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Dengan siapa di mana? Bu Lina di Deli Serdang. Iya. baik. Silakan Bu Lina, ada Ya, pertanyaan. assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau sekiranya kan memandikan jenazah itu kan Ustaz maksudnya nggak di tempatnya atau di dipan gitu kan. Kalau kita sekiranya memangku itu bukan duduk di lantai, tapi kita duduknya di kursi. Apakah juga perut mayit itu harus ditekan? Dan itu kan kalau sekiranya ditekan kan bagaimana yang orang yang kena dengan kotorannya itu Ustaz? Iya. Ya, itu aja Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama itulah tadi fungsinya dipan itu tadi ya. Ya, semaksimal mungkin kita usahakan tempat pemandian jenazah itu ada dia. Itu meja yang mungkin ukuran sepinggang kita, sepinggang yang mencuci, misalnya begitu. Meja agak panjang, diusahakan dicari. Apalagi kalau kita punya perkumpulan Iya, tapi misalnya. biasanya Kalau di tiap masjid kampung-kampung. itu ada. Iya, kalau biasanya. ada itu diusahakan seperti itu. Nah, kalau misalnya tiba ada praktek yang seperti tadi dibilang dialasi pakai orang misalnya gitu kan, Di pangku saya. dipangku begitu. Ya, itu memang harus dikeluarkan, diistinjakan dia memang harus wajib ya. Nah, mungkin dia perlulah pakai lapisan. Ya, perlu pakai lapisan supaya istinja tadi tidak mengenai tubuhnya, ya. Dan makanya dalam hadis Rasulullah SAW diperintahkan untuk orang yang sudah menyelesai memandikan jenazah, baik itu yang memandikan ataupun yang membantu memandikan, yang berhubunganlah dengan jenazah, dianjurkan untuk mandi. Ya, man wassala maitan falyaghtasil. Barang siapa yang memandikan jenazah, maka hendaklah dia mandi. Wa man hamalahu falyatawadda. Barang siapa yang membawanya ke kuburan, maka hendaklah dia berwudu begitu. Baik. Tapi tadi seperti yang saya katakan, lebih selamat diletakkan, cari buat tempat khusus untuk memandikan jenazah tadi. Ya, saya memang ada di kampung. Ada penelpon Oh, lagi. ada nih. penelpon kembali ya. Nah, kita akan angkat. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Iya. Dengan Ufti Aisyah. Aisyah di Serang Iya. Beragi Iya, Ustaz. silakan Silakan. pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Anak mau bertanya tentang ini Ustaz, memandikan jenazah. Maaf Ustaz, namun korban kecelakaan ya Ustaz ya. Kan pernah di sini terjadi korban kecelakaan itu kan sangat parah, kecelakaan itu kan dimandikan tapi darahnya kan mengalir aja gitu kan Ustaz. Apakah itu harus sampai bersih semua darah yang melekat di badannya dia, ataukah sekedar dia dimandikan sesuai mandian yang disyariat tadi Ustaz? Iya. Atau sampai bersih Ustaz? Kadang di sini sampai bersih semua, ataupun darahnya tadi kan tetap mengalir gitu Ustaz. Iya. Kan jadi sebuah tontonan orang yang melihat tadi Ustaz dimandikan. Nah, itu harusnya prosesnya dipercepat ataukah disesuaikan dengan yang dicontohkan tadi gitu Ustaz. Iya. Iya, Tolong berpenjelasan ya Ustaz. Iya. baik. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Nah, Ustaz, ini menyambung. Ini pertanyaan dari SMS hampir sama. Namun ini ketika sudah dimandikan, bahkan sudah Kafani. dikafani, tetap mengalir. Darah ya. Iya. Ya, pertama kita ingin katakan secara umum ya, dalam keadaan normal Rasulullah SAW mengatakan ketika anak beliau ya dimandikan, beliau merintahkan mandikanlah beliau, maknanya demikian begitu ya, mandikanlah dia sebanyak 3 kali, ya 5 kali atau secukupnya. Ya, jadi bahasanya adalah secukupnya sampai bersih begitu. Jadi ini adalah butuh ketelitian daripada yang memandikan. Mandikan, kalau misal memang dia tidak cukup 3 kali, dibuat sebanyak 5 kali. Tapi memang hitungannya ganjil. Kalau Rasul mengatakan itu kan 3 kali, 5 kali atau secukupnya begitu. Jadi kita perhatikan ya, kalau memang memungkinkan untuk sampai berhenti darahnya, alhamdulillah. Tapi kalau memang diperkirakan, diduga ini sulit untuk berhenti begitu kan, maka itulah tadi gunanya kapas yang kita ditutupi wilayah-wilayah yang mungkin berdarah tadi, yang bisa mengeluarkan darah. Seperti biasanya kalau orang kecelakaan itu kan dari hidung, ya dari telinga, ya bahkan ada yang dari mata. Itu bisa ditutupi pakai kapas tadi. Itulah fungsi kapas supaya dia tadi mengurangi keluarnya darah yang berlebihan tadi begitu.
Ini di dalam kondisi yang tidak normal gitu kan. Tapi kalau dalam kondisi yang normal itu tadi, kalau 3 kali sudah cukup sebenarnya. 3 kali sudah cukup. Kalau tidak rasa masih ada juga kotorannya, buat 5 kali gitu. Nah, dalam kondisi yang tidak normal, itu yang memandikan yang harus bisa melihat. Ya, begitu. Jadi ditutupi pakai itu. Nah, kalau memang diperlukan menutupi pakai model kain perban begitu, ya karena dikhawatirkan akan ditutupi saja pakai kain itu tidak mengapa insyaallah. Demikian. Waktu masih ada? Masih ada? Masih ada waktu? Masih ada? Masih asik kita. Ustaz, ada yang modelnya Ustaz di make upin Ustaz. Oh iya. Ya. Di make upin, didandani gitu loh Ustaz. Boleh nggak itu Ustaz atau memang dianjurkan? Wallahu taala alam, mungkin bisa saja orang yang melakukan ini tadi berdalil dengan dalil idza kafana ahadukum falyuhassin kafanahu. Ya, apabila salah seorang dari kalian mengkafani saudaranya, maka hendaklah dia memperbaiki memperindah kafannya. Mungkin bisa jadi berdalil situ, tapi sebenarnya tidak ada contoh perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat dari Rasul. Para sahabat itu tidak ada didandani itu, si mayit tidak ada didandani begitu. Bahkan anak beliau putri Rasulullah SAW itu tidak didandani ketika beliau diurusi jenazahnya begitu. Nah, hanya saja memang rambut yang panjang itu dikipang di belakang begitu, tapi tidak di make up, tidak begitu. Namun dikasih wewangian itu saja. Ada waktu masih? Sekitar 1 atau 2 menit lagi. Misalnya Ustaz, ketika pemandian itu kan kita melihat aib-aib tertentu. Apakah harus diceritakan atau dirahasiakan? Iya, itu sudah harus dirahasiakan. Kan Tidak boleh menceritakan aib. Bahkan terjadi ya. Bahkan yang hidup saja aibnya tidak boleh kita ceritakan ya kan, apalagi orang yang sudah meninggal ya. Tak boleh menceritakan aibnya. Banyak juga yang terjadi, kadang-kadang ada diceritakan seperti itu. Ya, itu termasuk sesuatu kesalahan yang besar ya. Amanah bagi orang yang memandikan, mengurusi jenazah adalah untuk tidak menceritakan aib si jenazah kepada siapapun, kalaupun dia ketahui. Bahkan diusahakan semaksimal mungkin si pengurus jenazah ini tadi tidak melihat aib tersebut. Makanya tadi dari awal kita contohkan itu aurat si mayit harus tertutup. Mulai dari dia memandikan sampai dia mengkafani, dia tidak melihat kalau tidak betul-betul penting. Ya. Semaksimal mungkin diusahakan tidak melihat. Apalagi istilahnya bagian-bagian yang paling aurat bagi si mayit itu usahakan jangan sampai terlihat oleh orang yang mengurus jenazah tadi. Wallahu taala alam. Ya. Dan inilah ilmu yang kita dapatkan tentang pengurusan jenazah terkhusus dalam mengkafani ya. Iya. Insyaallah kita akan mencoba praktek memandikan. Insyaallah. Kalau ada waktu ya. Ruang. Antum yang gantian dimandiin ya. Tapi kalau Tapi itu berat. live agak sulit dia karena insya ada Allah kita airnya ada akan apa buat. kan. Iya. Saya kira Baik, mudah-mudahan bermanfaat Ya. Betul. ya dan tentunya bisa kita terapkan ya karena ini tentunya menjadi sebuah ilmu yang bisa diterapkan dalam kehidupan kita karena tentunya yang meninggal itu pasti ada gitu Ya. 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 Ya, dan terima kasih Ustadz atas ilmunya yang diberikan kepada kita semua dan akhir kata ya saya Fatur Rahman. Antum siapa? Selamat Arianto calon mayit. Dan saya Nasriyadi. Iya, pamit undur diri dari hadapan Anda. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah ini punya Ustaz Selamat saja lah ya. Pakai kembali.